Dalam menjalani hidup kita dihadapkan oleh takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang masih bisa kita kendalikan? Disinilah 3 kata besar itu muncul dalam hidup seorang mukmin. Sabar, ikhlas, doa. Sabar ketika yang kita inginkan belum datang, ikhlas ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan doa ketika kita sudah tak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Tapi jujur ya, kadang sabar itu capek, ikhlas itu susah, dan doa rasanya kayak bicara ke langit yang gak jawab-jawab. Mungkin kamu juga pernah nanya dalam hati, gimana kalau aku pura-pura ikhlas aja dulu sambil berharap nanti benar-benar ikhlas? Kalau sabar tapi ngeluh, itu masih sabar gak? Kenapa doa-doaku kayak gak didengar? Perihal sabar, ikhlas, dan doa akan kita bahas selengkapnya bersama Gus Faiz. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan teman-teman tenda tanya res dimanapun teman-teman berada yang menonton tayangan ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi di tenda tanya, di depan tenda kita bertanya-tanya. Dan kali ini guru kita semua, seseorang yang luar biasa, yang setiap kali berjumpa dengan beliau, saya selalu mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan itu. Ini dia tamu kita semua, Gus Faiz. Yeah! Luar biasa. Gus, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Saya juga terima kasih sudah diundang kembali. Terima kasih banyak. Kehormatan bagi kami untuk Gus Faiz bisa terang. Cuman pakai Gus nggak apa-apa. Pakai Gus. Saya jadinya kayak tidak sopan deh. Oh tidak. Sopan itu sudah sangat sopan. Oh, saya menjadi akrab, Syekh, kan? menjadi senang. Oh jangan. Sudah pas itu. Oh, ya, gitu ya? Itu panggilan yang sudah melekat pada diri saya dari kecil dalam tradisi pesantren. Oh begitu. Iya. Iya, jadi saya pikir kayak. Jadi Gus itu Abdur supaya mengingatkan saya agar saya berperilaku selalu bagus. Gitu loh. Maka dipanggil Gus. Itu penting. Jadi jangan cuma menikmati panggilan itu, tetapi kita tidak bisa mengimplementasikan substansi dari budaya panggilan itu dalam kehidupan keseharian kita. Oh, iya. Iya, tapi yang saya tahu tuh Gus, biasanya kan Gus itu panggilan untuk dari yang punya pesantren, yai, anaknya kemudian dipanggil Gus. Nah kan kalau sekarang kan Gus Faiz sudah ubanan gitu kan. Harusnya kan anaknya Gus Faiz yang kita panggil Gus nih. Sudah. Seperti itu panggilan kita gitu. nyaman. Oke. Terima kasih. Nah Gus, itu yang tadi yang saya buka tadi. Rukun iman nih kami diajarkan, kita diajarkan dari zaman TK lah kayaknya. Kalau TK kita TK TK-TK muslimat itu biasanya TK-TK Islam biasanya kita sudah diajarkan dari TK, dari TPQ kita sudah diajarkan mulai dari iman kepada Allah sampai kemudian iman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman itu teman-teman. Kemudian mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari kiamat, kayaknya dari segi pengertian, dari segi definisi dan pemahaman, kayaknya cenderung lebih mudah untuk kita pahami. Kayak iman kepada hari kiamat, yakin bahwa hari kiamat itu ada, yakin kalau Rasul itu ada. Itu kayaknya lebih mudah. Nah, masuk ke yang ke-6 ini yang kayaknya sampai kita mahasiswa, bahkan sampai kita berkeluarga pun, iman yang ke-6 ini agak susah kita memahaminya itu. Iman kepada qada dan qadar. Nah, itu tuh secara ininya tuh kayak gimana sih? Jadi pengertiannya. Bang Abdur, seperti yang pernah kita diskusikan pada episode sebelumnya yang bicara tentang takdir. Jadi cara memahami sesuatu yang berkaitan dengan Allah, itu kita harus membaca, memahami semua nama dan sifat Allah itu tanpa terpisah. Sebagaimana ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi ada sifat Allah juga di sana Al-Jabbar, Al-Muntakim, Al-Malik. Ini yang Ar-Rahman itu menggambarkan wajah dan keindahan Allah. Maka kalau kita sedang mengingat Ar-Rahman, itu tidurnya pulas, Abdul.
Ngelihat orang sholat kita juga masih tidur. Kenapa? Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu rahmatnya luas. Maka kita itu tidak boleh cuma mengingat rahmatnya Allah saja. Tapi di satu sisi, di sini ada Allah yang juga sadidul iqab. Allah itu menghukum orang. Allah itu kemudian al-jabbar, menunjukkan kekuasaannya. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan kedua-duanya secara muazanah, keseimbangan, itu menjadi bagus. Kita sholat tidak kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Kan sering orang Abdur ya bertanya, sholat saya diterima nggak sih? Iya, iya. Nah, kadang-kadang kemudian kalau terlalu fokus ke sana, nanti putus asa dia. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, kemudian terbebani, lama-lama dia berputus asa dari sholatnya. Tapi kalau kemudian dia ingat rahmatnya terus, enggak apa-apa, enggak sholat hari ini, toh masih ada Allah yang bersifat tawwab, maha menerima taubat, mana ghafur. Jadi rusak orang. Tapi kalau seimbang, dia akan menjadi apa ini? Muttazin, kata guru saya. Dia punya dua sayap. Satu sisi dia sholat, dia tidak berputus asa dengan sholatnya, tetapi sholat itu menjadi perisai dari godaan setan misalnya, yang setiap hari ini menggoda kita. Maka kalau kita bisa seperti ini Abdur, hidup itu seimbang. Sama dengan takdir. Takdir itu kan harus dilihat lengkap. Bukan sekedar takdir Allah yang menentukan, tetapi ketentuan Allah itu lahir dari Allah yang maha alim. Alim itu yang maha tahu. Maha tahu. Maha tahu. Nah, taunya Allah itu nempel pada ilmu, bukan pada pengetahuan. Kalau kita untuk menjadi orang yang tahu, maka kita harus punya pengetahuan kan, proses belajar. Iya. Setelah saya belajar, ini saya baru tahu. Tetapi Allah itu maha tahu. Sifat Allah dengan Allah itu kan azali. Ya dari sananya sudah begitu. Maka ketika Allah itu maha tahu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sebelum alam ini tercipta, Allah tuh sudah tahu kalau Gunung Merapi itu di Jogja, Gunung Salak itu di Bogor misalnya. Allah sudah tahu kalau Faiz tanggal sekian, jam sekian akan bertemu dengan Abdur, dan Abdur tanggal sekian misalnya akan pergi umroh dan sebagainya. Itu Allah sudah tahu. Nah, apa yang Allah tahu, itu kemudian Allah tuliskan dalam bentuk apa itu? Takdir. Yang dalam hadis itu, Allah ketika menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan al-qalam, pena. Kemudian kata Allah, uktub, tulis. Apa yang harus ditulis? Makodir. Makodir itu dari bahasa Arab artinya ukuran. Ukuran semua kehidupan ini. Faiz diukur umurnya berapa, rezekinya berapa. Itu Allah sudah tahu sebelum saya ada. Nah, itu yang namanya takdir. Jadi sejatinya, saya ini sholat, itu usaha saya. Saya ini belajar, itu kemauan saya. Naudzubillah, saya mencuri, itu juga kemauan saya. Tetapi kemauan saya ini karena semua yang ada di alam semesta itu diciptakan oleh Allah, maka yang namanya takdir itu ada dalam kuasa Allah, kudrotnya, tetapi kemauannya itu kembali kepada pribadi saya. Maka nanti keadilan Allah ini terbukti di sini. Jangan sampai nanti Abdur ada orang berkata, saya sholat seizin Allah, saya berzina seizin Allah. Kalau dua-duanya atas izin Allah, lalu ada di mana keadilan Allah menciptakan satu sholat untuk dikasih surga, menciptakan satu zina untuk dikasih neraka. Nah, karena pemahaman kita itu seakan-akan skenario itu aturan kayak orang bikin film kan. Ada skenario. Nah, skenario ini yang buat siapa? Sutradara kan. Berdasarkan apa? Ya imajinasi, tema, keinginan. Beda dengan skenario hidup ini. Skenario hidup ini itu dibangun ada yang dengan hikmah. Hikmah yang Allah miliki, ilmu yang Allah miliki. Misalnya, di sini harus ada banjir, harus ada gempa bumi. Nah, ketika kita bicara, kenapa sih harus ada gempa bumi dalam hidup? Kenapa hidup ini nggak dibuat saja bumi ini keras, tidak ada pergeseran? Kita lihat adanya teknologi bangunan hari ini, insinyur teknik sipil, itu karena menghadapi kenyataan ada tanah yang bergerak. Misalnya di Jepang, itu dia bisa merancang bangunan, bahkan seandainya terjadi gempa bumi di atas 10 skala Richter, itu tetap aman.
Pertanyaannya, ini lahir gara-gara apa? Ya gara-gara adanya gempa bumi. Adanya fakultas kedokteran, farmakologi, obat-obatan, Abdur. Itu gara-gara ada apa? Ada penyakit kan? Ya. Maka untuk peradaban yang indah buat manusia ini, maka semuanya itu Allah ciptakan. Dengan apa? Ada yang dengan hikmah nih. Kayak gunung, banjir, laut, panas, dingin. Itu nggak ada urusan dengan manusia. Tetapi nanti ada yang kemudian Allah wujudkan, itu berdasarkan ilmunya Allah tadi. Allah tahu Faiz itu akan pakai baju coklat hari ini, Faiz itu sukanya pelajaran bahasa Arab. Maka kemudian oleh Allah diwujudkan sosok saya yang belajar di pesantren, sosok saya yang belajar Al-Quran. Nah, ini sejatinya takdir, Abdur. Nah, takdir itu kan itu ada takdir baik, Iya. ada takdir Buruk. buruk lah ya, Iya. buruk. Iya. Tapi dua-duanya itu tadi semuanya itu lahir atau ditulis itu dari kemahatauannya Allah Tapi Subhanahu wa taala. sebentar dulu. Kalau dari kacamata sufi dan tasawuf, takdir itu nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk sebetulnya. Baik dan buruk itu, Abdur, itu bukan pada hakikat, tapi pada kacamata manusia. Iya, betul. Gitu betul kan? sih. Kita misalnya nih naik kereta api, Ya. ketinggalan, buruk sekali. Iya, gitu loh. Aduh. Sudah beli tiket, tiba-tiba hilang. Hari sial nih. Hari biasa, sial. Hari sial nih Nah, kayaknya. iya. Iya. Tiba-tiba nauzubillah nih, kereta yang mau kita naiki kecelakaan, Abdur. Sejatinya terlambatnya kita ke stasiun itu takdir buruk apa takdir baik? Takdir baik. Oke, jadi sejatinya nasib baik dan nasib buruk itu nggak ada. Allah tuh menciptakan semuanya baik. Yang menentukan baik dan tidak baik itu sebetulnya hawa nafsu manusia. Ya. Gitu loh. Kita kan sering bertanya nih, Abdur ya. Abdur berkarir ini kan luar biasa kalau saya baca. Mulai dari bawah, datang dari timur ke Iya. Jakarta. Dari bawah kan? Iya. Kadang sering pertanyaan gini, Abdur. Kenapa ya saya itu suksesnya sudah tua? Ya, sudah tua. Saat banyak makanan yang dilarang, ya, saya punya uang untuk membeli itu semua. Dulu saat ingin makan itu, tidak punya uang. Iya. Kan begitu. Lalu kita bilang buruk sekali takdir kita. Tanpa kita pernah tahu, Abdur. Seandainya di usia kita yang muda dulu, kita memiliki popularitas. Kita memiliki akses kepada kenikmatan dunia. ATM dan M-Bankingnya, saldonya unlimited. Kira-kira kita bisa menjadi orang baik nggak sih sebetulnya? Belum tentu. Belum tentu kalau alam sih. Kita berangkat ke masjid itu, kan bisa dua. Bisa karena kita ketundukan kepada Allah, bisa karena dompetnya tipis kan. Iya. Karena dompetnya tipis, kita datang ke masjid untuk sholat duha. Tapi begitu Allah berikan kekayaan, maka sholat duhanya kita tinggalkan. Sejatinya, kemiskinan itu nasib baik apa nasib buruk? Allah itu tidak pernah menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pada kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan itu kadang-kadang tidak mampu untuk kita baca. Misalnya, Abdur, Iya. hari ini ada kucing yang mahal-mahal itu. Iya. Ya kan? Mahal-mahal, ada suratnya. Padahal ini binatang. Gitu loh. Kita lihat, ya Allah, kucing ini indah. Maaf ya. Kemudian kita lihat kecoa. Jijik. Padahal kesempurnaan kecoa itu seperti itu. Sempurnanya lalat itu seperti itu. Bagaimana seandainya lalat itu terbuat dari emas, Abdur? Sementara tugasnya lalat itu kan mengurangi bakteri. Karena sampah dia hisap. Bayangin. Dan itu kuasanya Allah, bayangin. Kita ini, Abdur, memakan apapun, saya maaf ya para pemirsa ya, tidak bermasuk jorok ya. Kadang kita makan, muntah, itu masih berbentuk nasi, Abdur. Iya. Tapi kalau sesuatu yang sudah diambil lalat sama nyamuk, itu sudah berubah bentuk. Karena fungsinya memang untuk menyerap bakteri-bakteri itu. Nah, ketika lalat kita lihat kayak begitu, ya sempurnanya lalat begitu. Sempurnanya tikus itu begitu. Kalau seandainya tikus itu indah kayak kucing, kan semua orang beternak tikus, semua orang beternak lalat. Lalu di mana ada keindahan dunia? Kalau tiba-tiba lalat dari emas, dia ada di atas sampah. Kan tidak menjadi indah. Nah, sejatinya ketika kita membicarakan baik dan buruk, itu tidak kemudian kita nisbahkan kepada Allah, tapi kepada keinginan dan kemauan kita. Ya,
dulu ada stand up komedi itu lucu, Cak Lontong. Ya. Cak Lontong itu Sampai punya sekarang sih, sampai Gus. sekarang. Sampai sekarang Itu sih. seniornya Abdur lah Iya, ya. soalnya kalau bilangnya dulunya lucu kayaknya ini saya nggak berani. Betul. Cak Lontong itu luar biasa. Saya Iya. terinspirasi misalnya gini ya. Waktu beliau itu rasanya wisuda ITS ya. Iya. Beliau cerita itu, ada Bu Susi waktu itu menteri itu, dia cerita bahwa ijazah dia itu dimakan rayap. Oke. Apa kata Nggak Cak? sempat ini laminating. Iya, nggak dimakan rayap. Itu kata beliau, rayap tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Lihat. Tidak dimakan. Tidak dimakan. Kata dia gini, rayap itu memakan ijazah saya. Karena sejatinya hari ini saya nggak butuh ijazah. Oh. Apa yang saya pahami, bayangan saya, Cak Lontong itu kalau menggunakan ijazahnya, maka jadi dosen. Maaf ya, tidak bermaksud merendahkan. Bayarannya berapa? Sementara sekali stand up komedi, Abdur tahu lah Iya, iya. berapa amplopnya, Iya. berapa transferan yang masuk. Coba lihat, ketika dia sekolah untuk menjadi insinyur, dia mengatakan kalau saya nanti nasib saya baik, saya bisa menjadi insinyur. Padahal nasib baiknya seorang Cak Lontong itu karena jadi stand up komedi. Gitu loh. Seandainya beliau tidak menjadi stand up komedi, beliau mungkin tidak seterkenal hari ini. Mungkin hanya idola sebatas kelasnya di kampus. Nah, ini kalau kita lihat, sebetulnya nggak ada kan nasib baik dan Iya, iya. nasib betul. buruk gitu loh. Tidak selamanya yang kemudian kita impikan itu ketika terwujud menjadi kebaikan. Dan tidak selamanya ketika sesuatu itu hilang, itu berarti kita kehilangan segalanya. Maka kata Quran, asa antakrahu say'an, ada sesuatu dalam hidup ini yang kamu benci. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu yang baik buat kamu. Wa asa antuhibbu say'an. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Padahal yang kamu cintai itu, seandainya aku berikan, kata Allah, itu justru awal kehancuranmu. Gitu loh. Coba tanyakan tuh sama politisi yang terjerat KPK. Mereka mengatakan, seandainya saya tahu ujung hidup saya seperti ini, saya lebih baik tidak terpilih masuk ke DPR misalnya. Ya. Kalau kemudian saya tidak tahan dengan ini semua. Nah, oleh karena itu kata-kata takdir baik dan takdir buruk itu perlu kita revisi. Iya. Kalau Betul. Abdur menggandengkan dengan yang tadi, iman, tawakal, Ya. sabar. Nah, ini harus kita pahami bahwa yang baik dan buruk itu karena keterbatasan Dan kita manusia. Iya, kemampuan kita. Oke, berarti ketika semua yang terjadi itu dengan kesempurnaan Allah, yang sudah ya. Allah tentukan. Iya. Lalu kemudian kita di momen-momen hidup kita ketika kita tidak bisa memahami itu Iya, karena iya. keterbatasan pengetahuan kita. Iya. Nah, tapi di dalam kehidupan kita ini, Gus, memang terjadinya seperti itu. Maksudnya Iya. keterbatasan di Betul, dalam sepakat. kemampuan kita untuk Iya. mengetahui. Kayak hari ini saya kehujanan. Sebenarnya apa ya di balik ini Hujan, ya? iya. Nah, apa di balik ini yang Iya. baik buat saya? Iya. Kalau itu terjadi Betul. memang dari kesempurnaan. Nah, itu berarti karena kita mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan. Lalu cara menghadapinya kayak gimana? Cara menghadapinya itu yang sudah Abdur jawab pada mukaddimah tadi itu. Ada yang namanya iman. Nih lihat nih. Ada yang namanya iman, ada yang namanya sabar, dan ada yang namanya tawakal tadi itu. Iya kan? Nah, ini ketiganya itu juga bagian dari rahmat Allah. Untuk menghadapi ketidakmampuan pengetahuan saya tadi, maka Allah kasih nih kita apa? Senjata, kendaraan, sekoci, pelampung. Kalau kita tidak bisa bersih hati kita nih Abdur, kehilangan itu dianggap musibah, ya kan? Pendapatan itu dianggap sebagai nikmat. Padahal boleh jadi pendapatan itu musibah, kehilangan itu nikmat. Iya. Tapi kan ini orang yang sempurna. Kalau kita tidak bisa seperti Abdur katakan memahami itu, maka bagian dari rahmat Allah itu dikasih yang tadi itu. Banyak lah, karena Abdur yang sebutkan. Yang pertama iman, ini dasar. Iman tuh visi di depan. Hidup ini kenapa? Wajah tu wajhiyah. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, itu doa iftitah yang dipilih. Kita waktu kecil, itu kan ada keragaman doa iftitah. Iya, Setelah Allahu Akbar, ada yang Allahumma ba'id baini, ada subhanaka Allahumma. Ada Imam Syafi'i yang mengatakan, yang afdol itu wajah tuh. Kenapa? Karena maknanya. Saya jangan minta doa dulu lah, jangan minta apa-apa dulu. Tapi hidup ini wajah tu wajhiyah. Saya ini fokusnya kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal arda. Yang mengadakan alam semesta ini. Nah, ini namanya iman, visi. Bahwa hidup ini harus karena Allah,
bersama Allah dan dengan Allah. Nih, satu nih. Kalau ini yang terjadi, maka implementasinya doa. Nanti kalau ada waktu kita breakdown, doa itu bukan minta, bro. Doa itu ibadah. Gitu. Kalau doa itu ibadah, maka seperti sholat, harus wudhu kan? Iya. Dia tidak berdiri sendiri, harus nutup aurat kan? Iya. Harus berdiri kan? Harus menghadap kiblat kan? Ini kan pekerjaan bukan bagian dari sholat. Bagian dari sholat itu namanya rukun. Itu ya dimulai takbiratul ihram, kemudian baca fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai kemudian salam. Tapi untuk mewujudkan sholat yang sempurna ini Abdur, itu harus ada namanya suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, kan begitu. Nah, maka yang kedua setelah iman, implementasikan iman itu dalam doa. Doa itu bukan meminta, doa itu ibadah. Doa itu untuk menunjukkan saya itu butuh sama Allah. Makanya dalam hadis itu, orang yang tidak pernah berdoa sama Allah, itu Allah murka. Kenapa? Karena dia merasa dia itu mampu menghadapi ini semua. Maka yang diajarkan oleh ulama itu doa bukan minta. Kalau minta itu kan, saya sakit ya Allah minta sembuh. Padahal Allah juga tahu, bagian dari rahmat Allah yang ngasih dia kesembuhan. Tapi doa itu, ya kata Ibnu Athaillah itu di dalam kitabnya di Hikam itu, jangan pernah doa itu menjadikan kamu memahami bahwa saya diberi itu karena doa saya. Bukan. Karena kalau kamu merasa yang diberi ini karena doa saya, maka kita ada sifat sombong kan? Iya. Bahwa apa iya. yang kita dapatkan itu dari ada peran saya. Iya. Ih, mustajab juga nih doa saya nih. Padahal la haula wala quwata itu menafikan semuanya kecuali Allah. Nah, oleh karena itu, kata ulama, doa itu ibadah. Ketika saya meminta doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu saya ingin menunjukkan betapa lemahnya saya. Gitu. Saya ingin sedang menunjukkan, kata Ibnu Athaillah, li'izhari ubudiyatika. Untuk menunjukkan bahwa saya ini hamba. Saya ini nggak punya apa-apa. Saya ini nggak punya kemampuan apapun. Apapun yang saya bangun 1000 tahun. Dengan kehebatan saya, Allah bisa hancurkan hanya dalam waktu 3 menit. Maka dalam hidup saya itu butuh Allah. Itu namanya doa. Saya ingin menunjukkan kelemahan saya sebagai hamba. Kemudian watahqiqan ini. Untuk mewujudkan keallahannya Allah. Gitu. Jadi ketika anak itu datang minta uang kepada saya, ya, itu kan ada perasaan Abduh. Ya. Hebat saya bapaknya. Kau kuberi uang loh. Hidupmu tuh dari saya. Nah, ketika saya doa, itu yang diminta dalam agama. Makanya nanti nih kata Abdur tadi ada mukodimahnya, doanya nggak makbul kita nggak sabar. Ya kan? Saya udah doa kok nggak dijawab. Jangan lupa, karena doa itu ibadah, maka menunggu terwujudnya doa itu juga ibadah. Nih lihat Abdur. Jadi kalau Anda mengatakan, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Berharap habis itu saldo ATM-nya jadi 4 digit. Begitu dicek 1000 4 digit sih 1000 rupiah itu. Ini yang salah kan Abdul. Nah, kita kemudian mengatakan saya sudah berdoa. Itu doa permintaan. Bukan doa ibadah. Karena ketika kita tidak diberi oleh Allah, kita disuruh nunggu nih Abdul. Ketika ada rentang waktu yang panjang kemudian dikabulkan, itu juga doa plus kan. Kebahagiaan mendapatkan apa yang kita harapkan dan kemudian kenikmatan merasakan proses yang panjang itu agar satu hari Abdur punya kenangan. Nih, kita dalam hidup nih Abdur pernah lo berdoa. Rasanya doa itu udah nggak pernah kita baca. Tapi tiba-tiba Allah wujudkan 10 tahun yang akan datang. Betul, Gitu. betul, ada. Ketika 10 tahun yang akan datang, pasti Abdur akan ngomong tuh dalam hatinya. Ya Allah, betul-betul nikmat ya. Doa itu saya mintakan dulu, kau wujudkan sekarang. Itu menghargai yang namanya apa ini? Proses. Ya, agar kita itu tidak kemudian apapun mudah. Kalau apapun mudah, kita nggak ada penghargaan Abdur kepada kenikmatan doa, kenikmatan menunggu. Nah, ini namanya iman. Ini yang fondasi dasar, ini yang akan visi ke depan. Sabar itu kan aksi dan reaksi. Ketika doanya tidak terjawab, aksi kita apa? Sabar. Gitu loh. Nah, ketika sabar ini panjang,
maka dia tidak cukup untuk berdiri sendiri. Dia butuh yang namanya tawakal. Kalau sudah tawakal, pasrah kepada Allah, maka sabar itu tidak akan mengenal batas. Nah, ini namanya formula hidup, Abdur. Jadi Allah itu tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah membuat Abdur itu pada keputusasaan ketika kita memahami semua instrumen iman, Islam, akhlak, budaya, peradaban, akal manusia itu dipakai di jalan yang benar. Itu instrumen untuk kita menghadapi begitu banyak pertanyaan yang sulit kita jawab, tetapi ketika kita resapi itu dengan ketuhanan, ya, dengan kearifan, dengan keimanan, itu akan menemukan jawabannya. Luar biasa. Saya takjub, saya kebanyakan diam karena saya takjub. Maksudnya untuk menutupi banyaknya ketidaktahuan kita itu, kemudian Allah kasih kita senjata itu tadi ya, iman, ikhlas gitulah ya. Ikhlas. Kemudian sabar, kemudian ada doa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, Gus, dari saya pribadi, itu kan di dalam hidup ini kan ada hal-hal yang sudah terjadi. Ini bukan yang kita berangan-angan apa yang akan terjadi, tapi yang sudah terjadi. Kita karena kurang sabarnya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dan segala macam. Lalu kemudian ada di titik-titik hidup kita merasa kayak, aduh saya kayaknya udah nggak bisa lagi deh. Dosa saya udah kebanyakan, udah terlalu besar. Kalau misalkan kembali ke yang tadi, apapun yang terjadi itu karena kesempurnaannya Allah yang Allah kasih. Artinya yang sudah terjadi, misal kemaksiatan yang kita sudah lakukan itu, memang ternyata itulah yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk kita dalam memahami itu, kemudian ke depan ini tuh, untuk mau bertobat tuh ada rasa kayak, aduh kotor sekali saya malu. Itu enaknya gimana ya? Saya mau tanya sama Abdur. Ke depannya itu. Saya mau tanya sama Abdur. Berdasarkan pengalaman pribadi, ya, orang itu kalau terjerumus ke dalam ini orang beriman ya, bukan orang yang tidak beriman. Ini orang yang beriman, orang yang berislam, orang yang punya nurani pada kemanusiaannya. Dia ketika terjerumus kepada kemaksiatan, ada tangisan kan di dalam hatinya? Iya. Ada perasaan kotor kan? Iya. Ada perasaan rendah kan? Iya. Oke. Pada saat yang sama, orang yang sholat nih, berjamaah 5 waktu, tahajud, kadang-kadang ada timbul kan perasaan di dalam dirinya itu berbangga, merasa lebih baik dari orang lainnya. Kita berangkat ke masjid jam 2 malam, lihat teman kita tidur. Kau tidur, hidup ini sholat. Oke, satu. Ada perasaan kayak gitu. Perasaan yang kedua, suka nagih sama Allah. Kan saya sudah sholat, kan saya sudah puasa, kok hidup saya masih seperti ini? Lihat Abdur, 2 sikap. Maksiat yang satu tadi itu mengantarkan kita pada kerendahan hati, malu kepada Allah. Sementara kebaikan yang tidak dilakukan dengan sempurna tadi itu menghadirkan kesombongan, tuntutan kepada Allah. Nih, sering kan orang itu ketika merasa dekat dengan Allah, lalu Allah tuh dianggap temannya, bro. Minta ini, menggampangkan itu, karena merasa saya sudah nanam saham banyak, sudah sholat, sudah puasa. Lihat ini Abdur. Nah, orang yang mungkasirun qalbuhu ini, maka dalam terminologi tasawuf itu Abdur ya, orang sering bilang gini, orang itu ya butuh rahmat Allah itu ketika dia bermaksiat daripada ketika dia sholat. Kalau guru saya bilang terbalik Abdur, saat sholat itu saya lebih membutuhkan rahmat Allah. Kenapa? Karena ketika sholat ada sifat riya dalam hati saya, ingin dipuji orang tadi itu. Yang saya bilang ketika Allahu Akbar, yang asalnya sendirian, tiba-tiba teman-teman datang. Maka Abdur ada rasa kan? Wah, ini saya merasa lebih baik. Itu akan hilang kan? Karena seakan-akan sholat kita itu kita mengharapkan pujian dari orang lain. Gitu loh. Sementara kita ketika bermaksiat, itu kita ingat sama Allah kan? Bahwa tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan saya dari dosa ini, kecuali siapa? Allah. Nah, maka di sini Abdur, itu dua-duanya membutuhkan sifat yang namanya sabar. Ketika kita bermaksiat, terjerumus kepada dosa yang besar, itu kita diminta untuk bersabar. Sabar apa? Sabar untuk mengangkat diri kita dari keterpurukan ini. Dengan cara apa? Sabar memahami rahmat Allah.
Bukan kemudian ya merasa dosanya sudah besar, ini tidak mungkin diampuni kayak pegawai itu. Saya udah SP3 ini. Ya. Rasanya sulit lah untuk ini nih. Atasan saya. Nah, itu berarti kita menggunakan kacamata atasan bawahan terhadap Allah. Padahal Allah itu bukan bos kita. Allah itu bukan atasan kita. Allah itu bukan presiden kita. Allah itu bukan guru kita. Allah itu Tuhan kita yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, ketika kita mengenal Rahman Allah, Rahim Allah dalam praktek keseharian, maka tidak akan ada orang yang bisa berputus asa dari rahmat Allah karena imannya. Contoh Abdur, Nabi kasih tahu kan, ada pelacur kasih minum anjing. Dia masuk ke dalam apa ini? Surga. Kalau kita membaca sekilas, mudah sekali kan untuk masuk surga. Satu, ada orang membunuh 99 nih. Tanya sama kiai, kiai, saya bisa nggak masuk surga? Wah, kiainya ini kiai pas bandrol, harga-harga supermarket. Ya. Muka macam kau mau masuk surga ini gimana? Aku saja yang nggak pernah bunuh orang, itu belum tentu masuk ke dalam surga. Kau lagi, sholat tidak. Karena dia katakan tidak bisa. Marah dia, udahlah sama-sama ke neraka. Ini tadi bahaya nih, putus asa. Maka dia bunuh sekalian, daripada saya masuk neraka karena 99, kan lebih keren saya masuk neraka karena 100. Ya. Fakam malah bihilmiah, dibunuh satu. Nah, setelah dibunuh, iman itu kan naik turun. Setelah dia selesai 100 dia bunuh orang, datang lagi tuh keinginan untuk bertaubat. Maka dia cari kiai yang lain. Kiai yang lain ini kalau dalam bahasa bercanda saya, mungkin sudah membaca di WhatsApp grup kiai. Iya, udah di grup WA. Ada kiai sana tuh dibunuh. Nanti kalau kedatangan orang itu, hati-hati jawabnya. Maka saat dia datang tuh, ditanya, guru saya bisa taubat nggak? Kata kiai, ini orangnya. Kalau saya bilang tidak, jadi 101. Jadi 101. Maka dia bilang, bisa. Tapi kiai ini nggak tentram juga, Abdur. Punya murid yang begini dekat-dekat, ini bahaya nih. Kalau lagi kumat, mati saya nanti kan gitu kan. Maka dia bilang, kamu bisa tobat, tapi ada syaratnya. Nah ini kan kita syuting di Depok nih. Ya. Jangan di Depok kau. Pindah ke Surabaya. Siap. Gitu. Baru sampai di gardu tol sini, itu meninggal. Maka turunkan 2 malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mau bawa dia ke neraka, malaikat rahmat mau bawa dia ke surga. Berdebat ini, kata malaikat azab, ini barang saya ini. Ya. Neraka ini. Udah 100 nih. Iya, udah 100. Kata malaikat rahmat, ya saya tidak tahu. Ini komandan Jibril bilang kau ambil orang itu bawa ke surga. Ribut. MK, Mahkamah Konstitusi. Siapa? Allah. Nih lihat, Allah Maha tahu. Tapi untuk pelajaran kepada kita, dia pakai bukti fisik, Abdur. Kata Allah, sudahlah. Kalau kalian bersengketa, ini surga atau neraka, sudah bawa saja kembali ke Depok. Ukur. Dari tempat kita syuting nih, ya, ke arah gerbang tol itu, dengan dari gerbang tol ke Surabaya, itu dekat mana? Kata malaikat, ya kan nggak usah diukur, Allah. Orang udah tahu lah, masih lebih dekat ke Depok. Kata Allah, hukum tuh bukan katanya. Alat buktinya mana? Ukur. Disuruh ukur. Sebelum ukur, maka Jibril disuruh geser tanah, bro. Kau buat dari rumah tempat kita syuting ke gerbang tol itu 1000 km. Nanti dari Surabaya ke gerbang tol yang mestinya 800, kau dekatkan aja 200. Tapi setelah kasus ini selesai, bagikan tanah. Supaya tidak mengacaukan sertifikat, Abdul. Karena ini kan dipanjangkan, ini dipendekkan. Ada yang lagi makan, kok mepet nih saya nih. Jadi kecil rumahnya jadi kecil. Iya kan? Nah, itu menunjukkan betapa rahmat Allah itu luas. Ada orang, Abdur itu, bertanya kepada Rasulullah. Sederhana pertanyaannya, ya Rasulullah, siapa nanti yang menghisap saya di akhirat? Yang menentukan surga neraka saya ini siapa? Nabi kah? Apa Nabi Muhammad? Apa Nabi Adam? Disebut nih. Apa siapa? Apa RT saya? Kata Nabi, yang menghisap itu Allah. Mendengar kata Allah, dia ngomong, najautu wa rabbil Ka'bah. Kalau gitu saya selamat. Lihat nih, pede sekali orang ini. Jadi dia nanya sama Nabi, Nabi, yang menghitung amalan saya di akhirat itu nanti siapa? Akuntan, tukang catat, apa Allah gitu loh. Oh Allah yang menghitung, bukan engkau kan Nabi, bukan si AV, Malik, enggak, Allah. Begitu mendengar kata Allah, dia pede betul ngomong sama Nabi. Kalau Allah yang menghitung amalan saya masuk surga. Kata Rasulullah, pede sekali ini orang. Iya kan? Dari mana kau merasa masuk surga? Sederhana katanya. Kalau Allah
mau menghitung-hitung maksiat saya, maka saya akan menghitung rahmat Allah. Besaran mana Abdur? Rahmat Allah atau maksiat saya? Ya besaran rahmat Allah lah. Lihat. Nah, orang yang memahami takdir setelah terjadi, itu tetap keimanannya bahwa ini semua ada dalam takdir Allah, maka kembalikan itu kacamata kita melihat Allah. Sudah ditakdirkan, terjadi kan? Sudah maksiat, gitu loh. Sudah durhaka, sudah tidak pernah ibadah. Ini sudah berlalu. Tapi ketika kita kemudian tahu Al-Qadir yang menakdirkan ini, itu Al-Ghafur, itu Ar-Rahim, baliknya itu nggak ada hitung-hitungan pasti, Abdur. Begitu dia berbalik kepada Allah, ya Rabb, tubtu, saya bertobat. Implementasinya sebentar lagi asar, langsung sholat asar dia. Habis asar dia punya harta, sedekah. Besoknya hari Kamis misalnya, dia puasa. Ketika ini terjadi, maka kita memaknai ketuhanan kita secara utuh. Betul Allah Al-Qadir yang sudah menjadikan apa yang sudah terjadi ini, tapi yang menjadikan semua yang sudah terjadi itu, dia juga yang Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Kayaknya ini ya, indah betul ya teman-teman kalau kita hidup, kita mengenal Allah sedemikian rupa ya. Iya. Gus ya. Iya. Nah, seringkali maksudnya kita membaca buku-buku sifat Allah apa gitu-gitu tuh di dalam kepala kita tuh sering ngebayang kayak Allah tuh kayak gimana? Kayak gimana? Tidak bisa di stop gitu, kayak otak tuh begitu aja gitu secara otomatis. Nah, sebenarnya gimana sih cara terbaik kita biar kita bisa mengenal Tuhan kita ini? Saya pernah lihat podcastnya Abdur ya, dengan beberapa tokoh agama. Ya. Itu yang berbicara tentang ilmu kalam, tentang tauhid, tentang Allah gitu ya. Tentu itu bermanfaat sekali untuk mereka yang di kampus. Pertanyaan Abdur ini kan mewakili netizen ya, mewakili penduduk medsos. Bukan penduduk Depok dan bukan penduduk medsos nih, yang rata-rata awam dengan agama kan. Bagaimana hampir semua orang sama, bukan cuma Abdur, saya juga begitu. Gitu. Maka kunci utamanya itu ayat Quran, Abdur. Laisa kamislihi syai'un. Apa laisa kamislihi syai'un? Yang menciptakan dan yang ciptakan tuh nggak akan sama. Nih lihat. Kita membayangkan apapun, itu kuncinya satu, untuk membuang itu. Bahwa apa yang saya bayangkan itu bukan Allah. Allah jauh lebih sempurna dari apa yang saya bayangkan. Logika sederhananya, ketika kita ini masih orang awam di bawah, tukang jahit bikin celana. Kalau tukang jahit disamakan dengan celana, marah dia. Mukamu kayak celana, marah dia. Tukang kayu bikin meja, pasti berbeda. Kalau ini sesama makhluk saja, semua sifatnya ada samanya tapi beda. Gerak, benda cair bergerak, benda padat bergerak, benda gas bergerak. Tapi sifat pergerakan yang sama, itu ketika menempel pada zat yang berbeda, maka realitanya kan beda, Bang Abdur. Nah, sama dengan Allah. Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Pendengaran saya dengan pendengaran presiden kan beda. Presiden informasinya lengkap. Ada TNI, ada Polri, ada menteri, ada anak buah. Nah, maka ketika saya katakan presiden mendengar, mendengarnya presiden itu bukan mendengarnya saya. Presiden bisa melihat. Kalau saya melihat kan harus saya lihat, Abdur. Kalau presiden melihat, kan bisa jadi masukan laporan dari stafnya, dari anak buahnya. Kalau saya dengan Pak Prabowo presiden, yang masih sama-sama orang, itu berbeda. Apalagi antara saya dengan Allah. Jadi hilangkan bayangan itu dengan mengatakan bahwa Allah itu jauh lebih sempurna dari apa yang saya bayangkan. Oleh karena itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin dunia yang namanya Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nanti kalau Bang Abdur mau paham ini, kan bersahabat dengan Mas Mukhlis Yusuf Arbi ini. Yang punya Kera, yang punya Turmusi. Betul. Nah, itu beliau itu punya konsen di buku-buku tentang itu, belajar. Makanya kita lihat nih, Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu membuat akidah itu simpel dan sederhana.
Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh disamakan dengan siapapun. Yang kedua, itu nafyu al-jisim. Pokoknya semua pemahaman yang mengandung jisim, badan, itu tidak boleh, Abdur. Dan ini penting loh. Kayak misalnya nih, kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iya. Apa yang terbayang? Besaran itu ukurannya badan. Maka boleh jadi dalam pikiran Abdur, besaran mana ya Tuhan dengan Faiz? Karena Abdur lihat badan saya besar misalnya. Allah itu maha tinggi. Tinggi mana ya dengan Burj Khalifah yang ada di Dubai? Nah, itu yang merusak akidah. Ketika kita mengatakan akbar, maka sifat kabirnya Allah itu tidak boleh dengan aturan ukuran jisim. Kayak Ar-Rahman alal arsistawa. Allah itu memang terjemahannya bersemayam. Tapi ketika kata bersemayam, ini harus ada tafsirnya. Kalau tidak, nanti rusak akidahnya. Bersemayam itu dipahami duduk. Kalau duduk berarti ada tempat duduknya, ada tempatnya, ada arahnya. Sementara itu tidak mungkin dengan Allah. Allah itu lepas dari itu. Lepas dari tempat, lepas dari makan. Tapi saya tidak perlu elaborasi ini karena nanti temanya jadi bergeser ke akidah. Tetapi itu bayangan tentang Allah harus seperti itu. Jadi kuncinya Abdur mensucikan Allah itu dengan menafikan, meniadakan dalam pikiran kita apapun tentang Allah yang memiliki dimensi kemanusiaan. Tangan tidak boleh diartikan tangan, mata. Karena ketika kita membayangkan Allah itu punya tangan, sekalipun kita katakan tangan Allah itu bukan tangan manusia, selama itu kata-katanya adalah tangan, itu akan selalu menghantui pikiran kita kan. Begitu disebut tangan, ingat siku, ingat jari, ingat jempol, ingat kelingking. Nah, caranya buang pikiran itu dengan mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Oke. Nah, itu ya untuk biar kita bisa mengenal Tuhan kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau mengenal Allah, mengenal Rasul, mencintai Allah, cinta Rasul. Nah, itu tuh kalau ini di pribadi saya, ya kayak ke Rasulullah SAW tuh agak cenderung lebih mudah karena ceritanya tuh ada. Nyata. Fisiknya ada. Bisa kita terlihat. Nah, di bagaimana cara kita mencintai Allah. Iya. Oke. Ini pakai analogi cerita. Dulu di Baghdad itu ada khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Dia punya orang nih Abdur. Orang ini namanya Iyas. Iyas ini suka melucu. Jadi khalifah itu senang sebagai hiburan. Maka Iyas ini bukan staf presiden, bukan menteri, tapi selalu ada di istana. Karena presiden itu suka banget kalau ada dia itu terhibur. Maka karena dia setiap hari di istananya Harun ar-Rasyid khalifah ini, maka dia makan dengan Harun ar-Rasyid, diberi baju oleh presiden gitu. Nah, makan dengan presiden setiap hari. Satu ketiga, ini kan biasa makan enak nih, Satu ketiga oleh pegawai istana nih. Pegawai istana ini ada yang cemburu sama Iyas. Ini orang siapa dekat terus dengan presiden, makan enak gratis pula, pulangnya diongkosin lagi setiap hari. Maka besok saya akan hidangkan makanan yang tidak enak. Ya, di Arab itu ada buah namanya kusa. Kusa itu kayak timun, ya. Itu Mas Yusuf Arbi yang punya Kera, itu tahu itu. Buat kita orang Indonesia itu nggak suka, rasanya nggak enak. Tapi bentuknya itu mirip dengan timun. Dengan timun. Dalamnya kayak timun juga. Kayak timun, mirip itu kusa. Nanti tapi rasanya pahit. Pahit. Nanti Bang Abdur mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ke Mesir ya. Amin. Ya, kita lihat buah kusa itu. Kusa itu nggak enak. Ya mungkin ada sih anak Indonesia yang bilang kusa itu enak, tapi level saya bilang nggak enak gitu. Nah, dikasih kusa ini, si Ayas ini makan lahap. Karena dia makan lahap, khalifah itu nggak curiga, gitu. Ini bukan buah levelnya presiden. Ini makanan rakyat jelata, gitu. Tapi Iyas itu makannya lahap banget. Maka si khalifah itu tertarik gitu. Oh, ini enak kayaknya, dimakan sama dia. Rasanya nggak enak, pahit. Khalifah itu bilang, Iyas, ini pahit nggak enak. Kok kamu makan enak? Begitu dikasih tahu pahit, dia ingin muntah. Karena dia baru sadar kalau itu pahit. Gitu loh. Saat memakan yang pertama, dia itu nggak inget pahit. Maka ditanya sama khalifah, loh kamu kenapa kaget? Iya tuan,
pahit betul ini. Loh, memang kamu nggak terasa? Tuhan, saya ini karena terbiasa mendapatkan makanan kelas atas bersama Tuhan. Gitu. Biasa makan nasi mandi, sate kambing, biasa makan steak, enak-enak terus. Maka tertanam di benak saya bahwa semua makanan Tuhan itu enak. Gitu. Maka hari ini ketika saya memakan makanan itu, yang ada dalam benak saya, ini makanan enak, cuman kita nggak terbiasa. Abdul kalau lagi di Eropa, itu kan kadang lihat makanan orang Eropa, kan kita lebih suka nyari lontong sayur. Iya, betul. Nasi uduk. Nasi uduk gitu. Padahal makanan itu lebih mahal, Abdul. Tapi kita tidak terbiasa. Nih lihat, ini kunci nih. Kata Iyas, sama dengan Allah nih. Kalau kita biasa meyakini, Abdul, bahwa Allah itu selalu memberi kepada kita yang baik, maka apapun yang kita hadapi, itu sejatinya ada kebaikan hakikat tadi. Nih satu contoh nih, ada yang menarik lagi. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi besar yang ada di Irak. Satu ketiga, ada perempuan datang pakai cadar. Dia mengatakan, "Guru, suami saya poligami." Nikah lagi suaminya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Apa masalahnya?" Gitu loh. Dalam budaya tradisi masyarakat Arab, poligami itu kan bukan saja sebagai bagian yang dibolehkan oleh agama, tapi budaya dan tradisi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, apa masalahnya? Kan bukan kawan kamu saja yang dipoligami. Dia bilang gini nih, dia bilang gini, perempuan tadi, "Guru, izinkan saya membuka wajah saya depan guru." Loh, kenapa? Agar guru tahu betapa cantiknya saya, dan orang secantik saya itu nggak pantas untuk dipoligami. Dia mau bicara begini loh, istri kedua suaminya, itu levelnya bukan naik, Ya. malah turun, downgrade ini. Saya ini cantik betul, kok bisa-bisanya dipoligami? Dia buka wajahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam riwayat, itu pingsan, kaget. Gitu loh. Muridnya ini sudah berburuk sangka. Wah, guru ya, ngelihat perempuan cantik, terpukau dia sampai pingsan. Begitu sadar ditanya, "Guru, kenapa pingsan?" "Ya Allah, saya baru mendapatkan pelajaran tauhid." Apa tauhidnya, guru? Laki-laki itu punya istri yang lebih cantik daripada istri keduanya. Tapi dia berpaling dari kecantikan yang pertama, turun kepada yang bawah. Itu mengingatkan saya, betapa Allah itu maha baik. Tetapi kadang-kadang saya mempoligami dalam akidah. Saya melihat tetangga saya lebih baik dari Allah. Karena saya berdoa 30 tahun tidak diberi. Saya baru kenalan sama tetangga saya. Sudah diajak makan nasi padang tadi siang. Lihat. Nah, itu Abdur, itu kunci dalam hidup. Ya, kunci dalam hidup bahwa kalau saya ingin mengenal Allah, itu ingat-ingat dari yang paling kecil. Kita nggak pernah bersyukur kan atas oksigen yang kita hirup. Ya. Kita merasa itu sesuatu yang sudah Otomatis ada gitu. Otomatis ada. Padahal tidak ada. Buktinya apa? Ada orang sakit di rumah sakit. Saya dulu anak saya yang pertama, Abdur, itu ketika lahir 15 hari, itu antara hidup dan mati. Pakai ventilator, ya, di ruang di atasnya ICU. Itu biaya bulanannya, itu tabungan saya habis dalam 1 minggu, Abdur. Gitu. Hari itu saya baru menyadari betapa mahalnya hidup ini. Seandainya Allah menagih itu kepada saya, hanya untuk menyambung napas anak saya di ruangan itu, apa yang saya kumpulkan bertahun-tahun, itu disedot oleh rumah sakit hanya dalam waktu 1 minggu. Lihat, bayangkan betapa Allah itu maha baik gitu loh. Allah menyembunyikan dosa setiap orang, Abdul. Allah tidak memberi tanda kan, mana orang baik dan mana orang buruk. Allah itu nutupi semua. Seandainya Allah itu mau membuka, mungkin saya udah nggak bisa ketemu ke sini. Iya, saya juga sih. Iya kan? Nah, ketika kita bisa memahami itu, Abdul ya, coba lihat kebaikan Allah. Allah itu menciptakan tanah yang sama, tapi rasa manis itu nggak sama, Abdul. Sehingga kita nggak bosan dalam hidup ini. Kalau kita merasakan manisnya gula, kan sama, Abdul. Masuk ke teh dan masuk ke kopi, itu aroma yang diberikan, rasa yang diberikan, itu sama manis. Tapi manisnya mangga, dengan manisnya kelengkeng, dengan manisnya anggur, manisnya apel, itu berbeda. Padahal dia lahir dari tanah yang sama. Ya. Itu kuasanya Allah. Nah, ketika kita betul-betul bisa mengenal Allah dengan ciptaannya, gitu loh, maka kita akan tahu betapa maha baiknya Allah. Luar biasa. Luar biasa, teman-teman.
Saya takjub sih. Saya episode ini, Masya Allah, takjub sekali. Dan mungkin teman-teman juga ada yang kami sudah posting dan teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Gus Faiz. Tapi sebelum itu, saya berharap dari tontonan ini teman-teman, kita lebih mengenal Tuhan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang mengurus kita, yang dari kita belum ada, sudah dituliskan segala macamnya, sudah diatur dengan segala kesempurnaannya untuk kita hidup dan segala macam. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal, bisa lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk ke Jamber ini, jamaah bertanya. Dan kali ini sudah ada pertanyaan pertama dari @tersan.jai. Kalau kita nitip doa, apakah ada potensi terkabul? Misalnya nitip doa ke orang yang umroh dan haji. Iya. Itu. Betul. Karena dalam hidup ini, dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada namanya at-tawassul. Tawassul itu wasilah, sarana. Ya kan? Makanya ada kata Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Saya ini ingin dekat dengan Allah. Materialisasinya apa? Dekat itu abstrak kan? Cinta itu abstrak, Abdur. Nah, untuk menunjukkan cinta saya kepada istri saya dulu, saya butuh bunga mawar. Ya. Bunga mawar itu materialisasi, sarana. Agar saya tenang bahwa saya sudah menunjukkan cinta saya. Dan perempuan yang saya cintai itu mendapatkan tanda atas kecintaan saya. Maka mawar itu wasilah, perantara cinta saya. Nah, dalam hidup ini, orang semua oleh Allah, itu semua yang ada, itu wasilah. Bukan tujuan. Sholat itu wasilah. Tujuannya apa? Allah. Puasa itu wasilah. Tujuannya Allah. Maka, semua yang ada di dunia ini wasilah. Wasilah itu bermacam-macam, Abdul. Ada berbentuk amalan. Ada berbentuk orang. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Quran misalnya, walau annahum, seandainya mereka idzalamu anfusahum, orang yang terjerumus kepada dosa, dzakarullaha, lalu ingat Allah, wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Jadi begitu mereka dosa, ingat sama Allah, ya, kemudian beristighfar, kemudian setelah beristighfar datang ke Rasulullah. Ini penting nih. Wastaghfara lahumur rasul. Ya, ngomong sama Nabi Muhammad, Nabi, tolong ya, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saya. Tapi yang memohon siapa? Nabi. Maka lawajadullaha. Maka orang tadi akan mendapati Allah itu menerima taubat dan mengampuni dosa-dosanya. Ini namanya tradisi. Minta doa sama orang yang dianggap lebih dekat, lebih soleh. Itu bisa jadi orang, bisa jadi orang tua, bisa jadi pekerjaan kayak sholat, bisa jadi waktu malam Lailatul Qadar. Kan sering loh, ya, yang biasanya ada di kafe malam 27 itu cari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu wasilah. Tempat juga sama. Tanah Depok dengan tanah suci di Mekah sama tanahnya. Iya. Udaranya sama, tapi dia menjadi mulia karena dimuliakan oleh Allah. Maka ketika ada orang berangkat umroh, dan ini alhamdulillah nih para pemirsa, ya, Bang Abdur ini udah punya travel umroh, nih, ya. Nanti kita bisa berumroh bareng, dan siapa tahu ya bisa bikin podcast di Mekah nanti kita nih ya. Nah, tapi diusir askar. Yalla haji, yalla gitu. Itu namanya wasilah, tawassul. Jadi boleh. Ketika ada orang mau berangkat ke tanah suci, ada orang kelihatan khusyuk dan istiqomah. Dan ingat satu nih Abdur ya, orang-orang itu nggak ada ukuran kesolehan itu dalam bentuk amalan tertentu. Kita sering ke masjid tuh minta doa sama kiai. Padahal kiainya macam saya nih, masih tahu warna duit, masih tahu bedanya mobil bagus dengan mobil. Tapi ada tukang muazin tuh, muazin di masjid nih, sudah 40 tahun dia azan. Tiap masuk waktu sholat, dia pasti teriak as-sholatu khairum minan naum waktu subuh. Dia pasti teriak hayya 'alas sholat tiap 4 waktu sisanya, 5 waktu sisanya. Maka orang ini pasti orang soleh. Kalau tidak soleh Abdur, mana ada kekuatan 40 tahun jadi tukang azan tidak pernah keluar. Ya. Kita aja niat sholat berjamaah, mungkin baru 1 hari sudah masbuk di belakang.
Gitu. Nah, ketika Masbuk tahiyat akhir lagi. akhir lagi. Nah, ini ketika ada orang kayak gitu, jangan pernah kita percaya dengan merek orang. Bukan dari strata sosial, bukan dari tinggi rendahnya pendidikan, tapi kita kasih tanda-tanda. Ada orang kelihatan istiqomah, ada orang di kampung nih Abdur, ya. Saya dulu punya guru Abdur ya. Itu nggak boleh di rumahnya ada koran. Di zaman era 90-an. Nggak boleh ada koran. Kenapa? Koran itu cuma memperbincangkan aib orang. Saya ingin selalu baik, berprasangka kepada semua orang. Dia tuh seumur hidupnya nggak pernah ngomongin orang di majelisnya. Jadi kita datang itu, kalau ketahuan menggunjing orang, diusir Abdul. Ini majelis ilmu, bukan majelis gosip. Nah, orang yang seperti ini, walaupun guru Quran di pojokan, itu mungkin hatinya Abdur lebih hebat dari saya yang suka ngisi podcast. Nah, itu yang dijadikan wasilah. Titip doa sama orang-orang seperti itu. Ya, itu dia, teman-teman. Benar juga. Makanya saya pernah dengar Ustadz Abdul Somad kalau tidak salah di podcastnya beliau, katanya orang-orang tuh sekarang ketemu Ustadz minta foto, orang ketemu Ustadz minta doa. Minta doa. Jangan minta foto. Minta didoakan. Uas tolong doakan saya semoga bisa umrah misalkan. Doakan saya apa gitu. Jadi itu harusnya kebiasaan, katanya kebiasaan zaman dulu, zaman sahabat dan segala macam, yang kemudian sekarang kita malah jadi minta foto. Harusnya itu harus kebiasaan yang harus kita galakkan lagi, minta doa. Kemudian berikutnya ada Dafa al-Falah. Saat bersabar, apakah kita boleh marah, mengeluh, nangis? Boleh. Kan di gambaran itu kan kayak sabar tuh kayak enggak. Kayak diem aja. Enggak. Kata siapa sabar itu diam? Enggak. Ini kan pertanyaannya, kalau kita sabar, boleh nangis enggak? Boleh marah enggak? Apalagi? Boleh mengeluh enggak? Mengeluh, nangis, marah, itu sifat dasar siapa? Manusia. Abdur kalau nggak pernah sabar, ya malaikat. Nggak pernah mengeluh, malaikat. Bukan orang. Orang itu mengeluh. Iya juga sih. Gitu. Benar sih. Makanya jawabannya itu Abdur, boleh dia marah. Marah yang manusiawi. Boleh dia nangis. Nangis yang manusiawi. Dari mana Faiz ngomong kayak gitu? Ya dari Nabi. Nabi itu melarang kalau ada orang meninggal nangis. Nabi melarang. Kata Nabi, kalian jangan nangis ya. Orang mati itu nggak boleh ditangisi. Itu tersebar di sahabat Nabi. Jadi nggak boleh kalau ada kematian, yang mati itu ditangisi. Satu ketiga, cucu Rasulullah nih, Umamah, anaknya Sayyidah Zainab, anak perempuan pertama Rasulullah, meninggal. Meninggal itu karena meninggal. Ini kan beruntung beliau ini, karena cucunya Nabi. Jadi begitu meninggal, itu digendong sama Nabi ini. Digendong sama Nabi sebelum meninggal sakaratul maut, itu napasnya kan mau sakaratul maut tuh kelihatan capek ini, digendong sama Nabi itu. Setelah meninggal, Nabi itu nangis. Nggak ada yang berani ngomong. Sayyidina Umar berani ini. Istifsar, istibian, mempertanyakan. Nabi, katanya nggak boleh nangis. Itu kok Nabi nangis? Apa kata Nabi? Ini rahmatun. Air mata tuh tanda kalau saya itu manusia yang punya kasih sayang. Bagaimana saya tidak merahmati cucu saya? Saya melihat hidupnya, saya melihat lahirnya, saya besar di depan saya, tiba-tiba meninggal juga dalam pangkuan saya. Nah, nangis yang rahmat tuh boleh. Menunjukkan kalau saya kakeknya. Kalau nggak nangis kan curiga, Abdur. Jangan-jangan cucu berakal. Iya. Ini cucu suka ngerepotin kakeknya. Kan begitu. Atau jangan kakek palsu Atau kakek palsu. Kan begitu kan? Nah, oleh karena itu nangis yang itu boleh. Lalu kata ulama, nangis yang gimana yang Rasulullah larang? Nangis yang menunjukkan protes kepada Allah. Nih, jangan sampai, ya Allah, nauzubillah nih Abdur ya, anak saya ini kan anak baik. Kenapa Allah matikan yang baik? Kenapa enggak anak itu aja yang nakal yang kau matikan ya Allah? Itu tandanya ngatur Allah. Gitu loh. Nah, nangis yang kayak gini, ini yang nggak boleh. Jadi ketika kita misalnya kehilangan uang, terfikir nih Abdur, ya Allah kenapa ya? Kok tadi saya bisa ceroboh? Seperti itu boleh. Dipikirkan boleh Abdur. Yang nggak boleh itu jadi pikiran. Beda nih. Difikirkan itu boleh. Karena itu adalah reaksi yang wajar. Aduh, coba tadi nggak begitu, nggak hilang sendal saya. Boleh.
Tapi jangan jadi pikiran, kenapa harus sendal saya ya Allah yang hilang? Kenapa? Itu yang tidak boleh. Jadi akhirnya terbawa terus. Iya. Sampai tidur nggak enak, apa itu yang nggak boleh. Abdur jalan, nauzubillah nih, ada orang nempeleng, wak, nggak merasa salah, gitu. Kan emosi juga gitu. Iya. Ini apa-apaan? Emosi yang muncul pertama itu manusiawi, Abdur. Tapi bagaimana reaksi kita atas emosi yang muncul? Ketika kita padamkan, itu namanya sabar. Ketika kita ikuti, itu namanya hawa nafsu. Gitu, Abdur. Jadi yang manusiawi itu boleh. Yang tidak di luar dari batasan manusiawi, itu yang menjadi tidak boleh. Wah, luar biasa. Itu tadi jawabannya ya. Siapa tadi? Al-Falah tadi ya. Jadi reaksi yang manusiawi tidak masalah karena juga kita manusia, tapi selanjutnya itu kalau marah ya sabar, itu yang memadamkan segala macam. Kalau kita ikutin terus ya jadinya malah memang nggak sabar, emang pemarah aja, emang pengen marah semua orang. Nah, berikutnya ada Nazer 04. Gus Faiz, apa tanda kalau kita sudah ikhlas atau belum? Oh, ini berat ini. Iya, karena saya sendiri nggak tahu saya ini udah ikhlas apa belum gitu lah ya. Tapi yang menarik juga kata guru saya gini, ya. Penamaan surah di dalam Al-Qur'an ya, Abdur. Abdur tahu kan Al-Baqarah, kenapa dinamakan Al-Baqarah? Ya kan ada cerita Al-Baqarah. Betul, katanya kalau yang saya baca sih keunikan dari sebuah surat itu dijadikan nama. Iya, jadikan nama. Ali Imran begitu, ada surah kadang-kadang beda-beda, ada surah Al-Isra karena cerita Isra Mi'raj. Tapi pada saat yang sama, surah yang dinamakan Al-Isra itu disebut juga di Madinah surah Bani Israel. Kenapa? Karena dalam surah Al-Isra itu ada cerita tentang Yahudi Bani Israel. Itu macam-macam ceritanya. Yang unik itu Qul huwallahu ahad. Betul. Itu surah namanya Al-Ikhlas. Tapi nggak ada kata-kata ikhlas di dalam. Nggak ada ikhlasnya. Dulu waktu saya ngaji tasawuf, apa kata guru saya? Ikhlas itu dari awal menghilangkan semuanya kecuali Allah. Gitu. Itu menarik, Abdul. Jadi ikhlas itu menghilangkan apapun di dunia ini. Karena yang dilihat itu Allah yang maha sempurna. Jadi ketika kita ikhlas, itu nggak ada lagi kenapa saya, kenapa bukan dia, bagaimana seandainya begitu dan bagaimana begini. Nggak ada. Yang dia lihat itu Allah. Makanya dalam tradisi sufi, itu yang pertama kali, itu harus tahalli. Tahalli itu mengosongkan semua dalam hidup kecuali Allah. Gitu loh. Yang saya lihat tuh Allah, hanya Allah. Orang tuh mau marah, asal Allah tidak marah, enggak apa-apa. Orang itu senyum dan memuji saya nggak ambil peduli kalau Allah itu murka kepada saya. Untuk apa? Ini semua. Nah, itu namanya tahalli, mengosongkan diri itu dari Allah. Kalau orang bisa mengosongkan diri itu dari selain Allah, hanya Allah yang ada, maka dia tahalli nanti, manis hidupnya. Manis dia. Jadi kalau ada apa-apa, dia ikhlas. Ini sudah jalan hidup saya. Di balik ini pasti ada hikmahnya. Sekalipun hari ini saya belum tahu. Tapi pasti. Jadi orang yang ikhlas itu, jalan itu lurus. Tapi bukan berarti dia pasrah dalam artian negatif. Terus besok pagi tidak kerja, Abduh. Ya, itu bukan ikhlas, itu malas. Gitu. Kalau ikhlas tuh disuruh kerja, ya kerja. Disuruh baca sholawat. Maka guru saya itu mazhabnya agak berbeda, Abdur. Kalau kita nih mazhabnya, kalau ngelihat mobil bagus, sholawatin aja. Ya. Maka sholawat kita itu karena mobil bagus. Sampai kapan kita bersolawat? Sampai mobil itu kita miliki. Atau sampai kita berputus asa. Kayaknya nggak bisa kita miliki. Jadi kalau orang ikhlas itu disuruh sholat. Jangan tanya khasiatnya. Kita ini ibadah suka tanya khasiatnya. Abdur misalnya. Abdur, kamu nanti habis subuh baca ini ya. Pasti tanya. Kalau saya baca itu, Gus, saya bisa apa nanti? Dapat apa? Lah itu kan berarti tidak bersih. Tapi kalau sudah Allah nyuruh saya kerja, wakuli malu berbuat, ya berbuat saya. Abdur bikin podcast stand up komedi, ya, bikin biro perjalanan, itu disuruh sama Allah. Kaya miskin bahagia atau tidak itu bukan urusan Abdur. Urusan saya taat karena Allah suruh saya kerja. Urusan saya taat karena Allah nyuruh saya belajar. Soal nanti saya jadi kiai atau cuma hampir kiai gitu, atau jauh dari kiai, itu tidak saya pikirkan. Nah, kalau begitu tuh namanya ikhlas. Jadi orang ikhlas itu menjalankan semua perintah Allah pada kesempurnaannya tanpa pernah dia dipusingkan bermuara kepada apa
dari semua yang dia lakukan kecuali hanya karena ketundukannya kepada Allah. Masya Allah. Wah, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak Gus Faiz Sama-sama, buat Abdul. jawaban-jawabannya. Teman-teman, saya tidak perlu mengulang. Teman-teman, mudah-mudahan bisa diresapi setiap ini hikmah-hikmah yang tadi Gus Faiz sampaikan. Kalau misalkan ini enaknya kita hidup di era ini, jadi kalau kita tidak paham, kita bisa putar lagi, mundurin ke 15 detik yang lalu dan segala macam. Dulu kalau zaman kita dengar ceramah di TV ya, sekali lewat ya udah, gimana mau ngulang, nggak bisa tuh udah. Kecuali kita punya kasetnya tuh dulu, kaset kayak Haji Zaidun MZ mungkin, itu mungkin kita bisa putar lagi. Tapi kalau Tapi diputar pun kusut nanti pitanya. Iya. Akhirnya hilang dibuang. Dan akhirnya sekarang, jadi kalau sekarang tuh hal-hal ilmu kalau kita masih kurang paham, kita bisa mundurkan untuk kita bisa dengar lagi gitu. Jadi teman-teman, insya Allah mudah-mudahan segala hikmahnya tersampaikan dengan baik. Dan untuk menutup ini, teman-teman semuanya, ada quote lah. Ini namanya TPQ. Tenda Tanya punya quotes yang kami minta epilog atau closing statement dari Gus Faiz kepada pemirsa sekalian. Waktu dan tempat dipersilakan. Hidup di dunia ini tidak panjang. Kalau diukur dengan durasi nanti di akhirat yang kekal abadi, maka dalam waktu yang tidak panjang ini kita berkarya, memberi makna dalam hidup. Pemirsa, saya mengapresiasi betul Abdur ini membuat podcast seperti ini karena beliau sejatinya sedang ingin hidup bersama zaman. Pengajian yang dahulu hanya bisa kita dapatkan di masjid, di musola, di pesantren, itu oleh Abdur dibawa ke ranah media sosial yang memang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Maka mudah-mudahan contoh dan keteladanan yang baik dalam berinovasi di bidang dakwah itu mampu kita teladani, kita tumbuh kembangkan, kita lestarikan. Mudah-mudahan generasi kita dan generasi yang akan datang akan selalu hidup dengan dakwah sesuai dengan zamannya. Terima kasih Bang Abdur, mudah-mudahan sukses terus. Amin, Karir amin, pribadinya, amin, karir ya Rabb. bersama teman-temannya, Amin, selalu memberi manfaat kepada orang banyak. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Saya baru mau minta doa, sudah didoakan sama Gus Faiz. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, begitu Tenda Tanya episode kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah, tentu yang salah dari saya, yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Semoga kita selalu dibimbing untuk ikhlas, untuk sabar, untuk terus berdoa, untuk tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pamit dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.